Wis ya. Yes. Piye awalmu nanti? Ini apa itu? Dia gue terus, itu bakalnya, ayo masih rekam lagi. Iki ora rekam dikit nang, Bos. Ya, kan ya. Lho iki temenan lho iki. Lho wis temenan iki. Mbak ngomong-ngomong ngono lho. Iki sebagai koma ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channel Koma Nusantara. Semua mungkin nggak tahu ya koma itu apa, tapi di sini koma adalah singkatan dari komunitas pena, dan Nusantara itu maksudnya adalah menjangkau dari Sabang sampai Merauke. Lah, untuk bagi yang ingin tahu apa itu koma, di sini ada foundernya Bang Somad alias DS. Beliau ini adalah pendirinya koma, dan mungkin di sini kita akan bercerita tentang sejarahnya koma, arti logo dari komunitas pena, dan kebetulan ini dari Tambak Beras, cabang Tambak Beras alias yang pusatnya itu. Terus juga mungkin seperti visi misinya, arti dari logonya, semuanya akan diceritakan oleh beliau. Dan beliau ini adalah pendiri dari koma itu sendiri. Oke, untuk mempersingkat waktu, kepada beliau Bang Somad, waktu dan tempat keliru ya, waktu dan tempat tidak bisa dipersilahkan. Kepada beliau kami aturkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ndredeg rek kata disyuting. Perdana ya. Perdana. Ya. Oke, Jat, apa Jat pertanyaannya, Jat? Pertanyaannya yang pertama, mungkin bisa diceritakan sejarah koma terlebih dahulu nih. Sejarah Lahirnya koma, Sejarah embrionya terakhir. Kalau berdasarkan tanggal yang kita sepakati, tanggal lahirnya koma adalah 14 Februari 2007. Seperti Valentine ya, Seperti 14 Februari. Memang waktu itu kita pas pada hari Valentine kita bikin mading. Nah, itu sebagai penanda awal, mading awal berdirinya komunitas koma 14 Februari 2007. Tapi sebelum itu kita sudah mengadakan semacam kumpulan-kumpulan setiap malam untuk membahas apapun itu, karena waktu itu kita merasa di sekolah tidak semua potensi kita terwadahi. Oke. Sekolah memang punya program-program yang bagus, tapi kan tetap punya keterbatasan untuk mewadahi potensi kita. Di pondok juga begitu, punya program-program yang bagus, tapi tidak semua keinginan kita terwadahi. Oke. Sehingga setiap malam kita sering ngumpul biasanya di depan Pondok Wahabiah 2 di kursinya Mbak Wid itu, kita membahas apa saja, baik masalah negara, masalah pesantren, masalah asmara dan sebagainya. Asmara juga ya. Asmara juga, karena kan 14 Februari. Enggak. Kebetulan. nah, seiring dengan berjalannya waktu kita sampai pada satu kesimpulan, Dewi kok rasan-rasan tok tanpa ada action. Oh, gibah. Nggih, Dewi kok ibadah tanpa ada action, ngrasani negara, ngrasani sekolah, ngrasani pondok. Kalau kita meneliti semuanya, pasti akan ada sisi negatifnya. Makanya kita kepengen ada semacam langkah yang lebih positif. Ojo mek ngrasani tok, tapi kita harus berbuat sesuatu untuk negara, untuk sekolah, untuk pondok. Sehingga kita tidak hanya sekedar menjadi penonton yang hanya bisa memaki, tapi bisa menjadi memberikan sedikit warna, walaupun cuma sedikit, tapi yang positif untuk lingkungan kita. Anfa'uhum linnas. Anfa'uhum linnas. Nah, berangkat dari sini, pertama, ini setiap anggota KOA mungkin akan punya penafsiran yang berbeda-beda, karena kita sepakat melihat sesuatu kita itu seperti orang buta yang melihat gajah.
Kalau yang kebetulan memegang kakinya akan melihat, oh koma itu besar. Koma. Seperti apa ya? Seperti pohon kelapa mungkin ya kalau kita melihat kakinya. Oh. Kalau Tapi yang kalau- pegang kakinya ya? Iya. Kalau yang pegang ekornya akan melihat, oh koma itu seperti pecut. Apa bahasa Indonesia pecut itu? Ya pecut. Pecut ya. Kalau yang pegang telinganya akan melihat, oh koma itu seperti kapak apa? Kipas dan sebagainya. Oh, seperti Nah, kipas. Jadi beda persepsi ya. bisa melihat satu, bisa beda persepsi karena kita punya pengalaman yang Berbeda. beda-beda pula. Pengalaman. Iya. Kalau saya menafsirkan, kalau berdasarkan penafsiran tentang koma, pertama berkulil hak walau kana murah. Ini adalah berangkat dari man arafa nafsa fakot arafa robba. Artinya Siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Oke. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa mengenal diri kita? Maka kita harus kulil hak walau kana murah, kita harus jujur. Selama kita tidak jujur maka kita tidak akan bisa mengenal siapa diri kita. Berarti jujur terhadap diri sendiri. Jujur terhadap diri sendiri, jujur melihat realitas dan sebagainya. Oke. Kalau kita sudah bisa jujur dengan diri sendiri, kalau kita sudah bisa melihat realitas dan sebagainya, maka secara otomatis maka akan terjadi apa? Man arfa nafsa fakot arofa roba, fakot arofa roba, maka kita akan bisa mengerti Tuhan kita. Kalau kita ngerti diri kita itu lemah, oh ternyata Tuhan maha tidak lemah. Kita ngerti diri kita penuh keterbatasan, oh ternyata Allah tidak penuh keterbatasan. Kalau kita sudah mengenal Allah dengan lebih jauh, maka khairun nas anfa'uhum linnas, kita akan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Bisa bermanfaat bagi manusia yang lain kalau segala sesuatu yang kita lakukan sandaran utamanya adalah Allah. Kita tidak peduli apakah kebaikan kita akan dibalas oleh manusia, apa kebaikan kita akan dibalas oleh alam. Yang kita lakukan adalah kita berbuat baik karena Allah memerintahkan kita berbuat baik. Ada nilai religius di situ Ada ya. nilai religius di situ. Itu yang Oke. saya pahami. Bisa salah, bisa benar, ini subjektivitas Oke, saya. subjektivitas. Iya. Oke. Buat apa lagi? Kenapa kok segitiga ini? Nah, segitiga ini kita berangkat dari iman, Iman, Islam, dan ihsan. iman, Islam. Ini menunjukkan kita kepengen menjadi pribadi yang sempurna dalam tanda kutip ya. Karena Iya, yang iya. sempurna cuma Allah, tapi kita dalam Menuju proses ke untuk sana. menuju sempurna seperti yang digariskan oleh aturan-aturan syariat. Mungkin kalau ini jelas tentang buku ya, kita menulis ya. Iya, menulis. Oke, kalau koma tulisannya jelas. Ya. Ini ada pertanyaan dari sobat koma di seluruh penjuru Nusantara. Dari siapa? Dari Arul. Oh, Yang Arul dulu ya. Kupang. Yang nomor 2 ini, yang nomor 2 dulu, yang nomor satunya nanti, biar setema. Tadi kan nanya sejarah sudah, terus tujuan awal berdirinya koma juga sudah. Dan di sini ada pertanyaan, apa harapan Bang Somad untuk koma? Bisa dijawab. harapannya. Ah, Kalau saya sih sebenarnya yang penting silaturahim antar dulur-dulur koma terjaga itu sudah lebih dari cukup lah. silaturahim ya. Ya silaturahim, karena dengan silaturahim maka akan ada hal-hal baik yang akan terlahir kemudian, entah apapun itu. Setelah silaturahim ke hal-hal yang baik. Dengan hal yang baik akan terlahir dengan sendirinya secara alami. Itu pasti. Secara alami. Mm. Terus Sudah itu aja? Sudah itu aja. Oke, untuk itu ya, selama ini kan koma dari 2007 ya berdirinya. Ya. Sekarang sudah 2020. Nah, kegiatannya koma ini selama ini sudah berarti berapa tahun ini? 13 tahun ya. 13 tahun. Oke, seperti anak SMP. Sudah remaja. Sudah remaja. Mulai masa-masa PDKT ke teman jenis, teman Sudah jenis. mengenal, kalau anak remaja sudah mengenal Lawan jenis Lawan ya. jenis. Sudah ya. tumbuh jerawat. Iya, kejerawat. Tapi nggak hilang-hilang. Masih Sama. remaja lah. Nah, selama ini koma itu sudah melakukan kegiatan apa, Bang? Programnya? Ini sejauh yang saya ingat ya. Yes.
Dulu di awal-awal kita pernah bikin acara rutinan malam Pituan. Malam Pituan. Setiap malam Jumat yang dekat tanggal 7 kita itu bikin acara diskusi. Malam Pituannya diisi dengan diskusi. Dan setiap malam Selasa kita bikin acara ngaji puisi. Ngaji karya lah, bisa puisi, bisa cerpen dan sebagainya. Jadi salah satu di antara kita membaca cerpen atau puisinya, yang lain akan memberikan tanggapan dan masukan untuk perbaikan minggu-minggu berikutnya. Oke. Berarti basicnya larinya ke cerpen dan puisi ya? Itu awalnya. Ya. Oke. Tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, karena kita sering baca, kita sering ada karya, kita sering diskusi, kemudian muncul beberapa beberapa ide-ide baru. Ide baru? Kita bikin, misalnya teman-teman kita yang suka Banjarian, kita bikin komunitas Al-Islah waktu itu. Al-Islah sempat ada ya, grup Banjari ya. Grup Banjari Al-Islah, kita sempat ikut lomba di Sidoarjo waktu itu. Sampai lomba juga. Sampai ikut lomba. Luar biasa. Dan alhamdulillah kesempatan pertama dan tidak juara. Tapi sempat ada ya. Sempat ikut lomba di Sidoarjo dan di daerah Perak itu kalau nggak salah. Daerah Perak, Iya. Jombang sendiri. Terus kemudian kita juga membentuk yang istilahnya Tripala, Santri Pencinta Alam. Oh, pencinta alam. Iya, kita sebelum Firsa Besari booming ya. Iya, sebelum kita pertama mendaki ke Penanggungan. Penanggungan. Waktu itu alhamdulillah kita pendaki yang masih amatir, kita bawa kompor. Culun banget. Kompor yang gimana tuh, yang gede itu? Iya, kompor pakai minyak gas. Oh, itu? Iya. Kotak ini? Iya. Kotak segini? Siapa yang bawa itu? Karena kita Bawa tas lempang. bawa tas lempang, karena kita bener-bener dalam tanda kutip mungkin tanpa pengetahuan dasar ya, karena kita belum kenal Firsa Besari, kita belum kenal Zawin dan sebagainya. Kompor minyak. Setelah dari Penanggang kita juga sempat ke Panderman, ke Panderman. satunya mana? Bodak dan sebagainya. Oh, Botak. Iya. Terus kita juga bikin apa ya waktu itu? Tahunnya lupa ya, Bang? Tahunnya lupa. Oh, tahunnya lupa. Kita juga sempat Sudah bikin sepuh, Bang. Banget. kita juga sempat bikin teater ya. Teater? Teater palsu. Kita sempat beberapa kali tampil di acara yang Putra Putri. Putra Putri. Kita juga sempat Putra Putri, koma sendiri ya? Iya, kan gabungan Putra Putri kalau acara pondok itu. Oke. Kita juga sempat tampil di yayasan waktu ada lomba Pratikum Hadis. Pratikum Hadis. Iya. Oh, lomba ajangnya santri yang Iya. setiap tahun itu ya. Antar pondok. Antar pondok. Tentunya di Tambak Beras. Terus selain itu kita juga ya bikin meeting itu yang rutin, Mading, bikin majalah majalah. dan sebagainya lah. Sudah ada berapa majalah, Bang? Kalau Wah. ingat. Masa lupa juga? Lupa, mungkin 5 atau 6 lah kalau tidak salah. Lumayan banyak ya. Iya. 13 tahun ada 5 atau 6. Lumayan. Terus alhamdulillah beberapa teman dulur rumah juga sudah mulai menerbitkan buku-bukunya lah. Selain saya tentunya yang menerbitkan. Siapa Bang yang Beliau. Enggak, aku enggak bisa hitungan, aku enggak bisa hitungan nih. Misalnya Muhammad Fahmi. yang pertama. Yang pertama. Oh, Mangun Kuncoro. Mangun Kuncoro. Sepasang sayap di punggungmu. Oh, itu yang paling Endorse, fenomenal. Mangun, endorse. Disebutkan namamu, dimention. Kemudian Muhammad Fahmi, judulnya apa itu? Hati-hati. Ya, pokoknya tentang cinta-cinta lah, Muhammad Fahmi itu. Rahasia-rahasia apa itu? Rahasia hati ya. Rahasia hati apa gimana? Rahasia hati. Oke, terus Terus kemudian yang dari Malang siapa sih? dari Malang. Miss Noto, Jan. Oh iya, Miss Noto. Judulnya? Miss Noto. Banyak dia bikin nulis memori juga, ada tulisnya judulnya memori gitu, lupa saya. Oke. Terus Yang lain saya lupa, mungkin namanya ingat. Suci, temannya Bang Alir. Itu sering itu masuk koran Surya, bikin buku juga. Kang Jajat juga ya. Enggak masuk hitungan. Terus ya itu yang saya ingat. Bang Somad Saya cuma ngajari ngopi. ngancani ngopi ya, judulnya ngopi ya. Ngajari ngopi. Terus selain itu Bang, kegiatan apa lagi? Oh, kita sempat beberapa kali mengadakan safari Ramadan. Medayo Oh, sastra. Medayo Medayo sastra. sastra. Jadi setiap Syawal habis pulang dari rumah itu, hari raya kita mengadakan kunjungan ke beberapa penulis yang ada di Jombang. Penulisnya siapa aja? Misalnya
Mas Abrang. Mas Abrang, Abrang Cak Suparno, Loro. bukan. Oh, Abrang bukan. Suparno itu salah satu pembina kita. Terus kemudian Mbak Pembina ya? Iya. Pembina. Mbak siapa dia? Mbak Saada. Mbak Saada yang dari STKNT. Iya. Mbak Saanda, Kemudian ke Mas Fiali yang ada di Danyar, Mas Bambang Bambang. dan lain-lain lah. Beberapa. Lumayan banyak lah. Juga Mas Yus Anggara Gus Zeus, yang ya. ada di Peterongan. Oh, Dan teman-teman Malang keren, sebenarnya keren, juga luar biasa sekali. mengadakan semacam itu kan. Teman-teman yang ke Malang, kita ke Malang. Oke, yang di Malang setahu saya itu pernah ke Mas Dar Zainal yang penulis di Jawa Pos dan bukunya pernah tenar di Gramedia juga. Itu beliau Mas Dar Zainal sama Kiai Zuhri yang punya pondok. Notabene-nya basicnya itu memang ke sastra gitu. Iya, iya. Waktu itu saya nggak ikut, jadi lumayan lupa. Yang ikut itu ya Fahmi, terus Mbak Nini, terus Miss Toto juga tuh yang ikut di Malang sih. Iya. Selama ini berarti koma di Tambak Beras, di Malang, di mana aja koma? Di Kudu juga sempat ada. Kudu ada, sempat ada. Sekarang Ada tapi kegiatannya juga. vakum. Vakum. Apa gimana? Terus di mana? Surabaya kayaknya ada ya? Surabaya sempat ada juga. Sempat ada Sempat juga. ada juga. Terus mana lagi? Jogja. Ini kan Juga ya, Jogja sempat ada Ya. beberapa kali forum diskusi. Ya, ada forum diskusinya juga Iya. ya. Terus di mana lagi? Apa sudah? Di Kupang juga sempat ada. Di Kupang ya. Iya. Jauh sekali di Kupang gitu. Siapa yang di Kupang pelopornya? Cak Arul. Cak Arul yang tadi bertanya Iya, itu ya? panggilannya Kupang. Panggilannya Kupang. Ya. Salam dari Tambak Beras itu. Oh iya, Aru itu ketua pertama komunitas Koma di Tambak Beras. Oh, ketua pertama. Ketua pertama. Walaupun pendirinya Bang Soma tapi ketua pertamanya Arul ya. Mendirikannya bareng-bareng saya sama Aru dan Oh, lain-lain. oke. Situ. Apalagi terusan? Oh, lanjut pertanyaan selanjutnya ya, Bang. Siap. Jangan sulit-sulit. Enggak, ini dari Kusairi. Bang Somad, apa hal yang paling menyenangkan menjadi jurnalis? Apa ya? Kalau saya berpikirnya begini, setiap kita itu kan punya jatah umur yang terbatas, Setiap kita punya jatah umur yang terbatas. jatah umur yang terbatas. Iya. Oke. Dan semakin tahun itu jatah umur kita itu Berkurang. kayaknya kok semakin berkurang. Kalau Nabi Adam umurnya 1000 tahun lebih, Oke. Nabi Nuh 900 tahun lebih, Nabi Muhammad 63 tahun, dan sekarang kita umurnya paling ya kisaran 63 tahun, bisa kurang, bisa lebih, kalaupun lebih tidak banyak. Oke. Kisaran segitu ya? Iya, itu kan Oke. kuantitas kemungkinan kita hidup ya cuma segitu. Iya, iya. Nah, bagaimana agar kualitas hidup kita bisa lebih panjang dibandingkan kuantitas hidup kita? Maka saya pikir jurnalis adalah jawabannya. Jurnalis adalah jawaban. Iya, jawabannya. Kita. Untuk memanjangkan kualitas hidup. Kenapa? Karena dalam jurnalis itu ada dua hal yang saling melengkapi. Pertama, membaca. Membaca, Yang kedua, mengabarkan. mengabarkan. Iya. Oh, Seorang jurnalis yang baik maka dia harus banyak membaca. kita habis baca dikabarkan. Gitu. Habis membaca dikabarkan. Nah, dengan banyak membaca maka kita akan, kalau kita membaca biografinya Buya Hamka misalnya, maka kita tidak perlu ada di Sumatera, kita tidak perlu menjadi Buya Hamka, kita tidak perlu hidup di zamannya Buya Hamka untuk mengetahui ilmu-ilmu yang diperoleh Buya Hamka. Kalau kita membaca sejarahnya, siapa penulisnya tetralogi itu? Tetralogi banyak. Pulau Buru. Pulau Buru. Iya. Gak baca aku. Sama Dek. Saya miskin. Tatur ini. Oh, Pramudia, Tatur. Pramudia, Pram. Maka Oke. bisa jadi kita belum lahir saat Indonesia belum merdeka. Tapi karena kita membaca tetraloginya Antanatur, maka kita akan ngerti, oh kehidupan waktu itu ternyata seperti ini. Sehingga kualitas hidup kita ke masa lalu itu bisa lebih panjang daripada umur kita. Itu yang pertama. Dari membaca, kualitas hidup kita akan lebih panjang daripada kuantitas umur kita. Berarti menulis bisa membuat kita abadi gitu. Bisa abadi. Yang kedua adalah membaca dan mengabarkan. Membaca dan mengabarkan. Mengabarkan ini bisa dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk perkataan. Oke. Rasulullah kan mengatakan ada beberapa hal yang membuat menjadi amal jariah. Di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat.
Ilmu yang bermanfaat. Ya. Kalau yang kita kabarkan adalah fakta-fakta yang bisa memotivasi orang untuk berbuat baik, fakta-fakta yang buat orang itu bisa kembali ke jalan yang diridhoi Allah, maka Oke. bisa jadi kita sudah meninggal tapi jariah akan terus berjalan dan itu akan menjadi jasa kita sudah dimakan tanah tapi amal kita masih tercatat, Ilmunya masih berjalan ya. Jadi Yang dikabarkan itu masih ada. masih Yang penting nggak kabar bohong aja. yang penting nggak kabar kok Hoak, ya. Jadi itu kenapa harus jurnalis, karena saya pikir jurnalis adalah salah satu jawaban agar kualitas umur kita lebih banyak dibandingkan kuantitas umur kita. Oke, seperti itu Mas Khusairi, jawaban dari Bang Somad. Iya, Mas Gus. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa komen di YouTube, bisa di channel kami. Oke, atau langsung japri di grup WA yang telah kita ikuti selama ini. Oke. Siap. Kira-kira pesannya Bang Somad untuk Koma Nusantara yang sudah ke penjuru Nusantara ini apa? Sebagai penutup ya. Apa ya? Mungkin Jangan pesan terakhir pokoknya ya. Ngece. ya, karena tahlilan. Kamu mendapatkan tahlilan dulu baru saya akan pesan terakhir ya. Untuk pesan mungkin karena kita Koma itu kan dulu sempat kita renungkan bersama. Kenapa kok Koma? Karena dalam sebuah tulisan itu belum akan berakhir kalau tandanya masih koma. Oh iya, tandanya masih koma. Iya, belum Maknanya dari kata koma itu sendiri? Ya itu kita bangga dari tanda koma itu. Tulisan selagi masih ada koma berarti maka akan ada harapan-harapan baru. Setelah koma ada kalimat selanjutnya. Ada kalimat-kalimat Kalau di buku kan seperti itu. Mungkin Ya? ada kalimat-kalimat selanjutnya. Jadi Ya. harapan saya adalah dimanapun kita berada, sebisa mungkin kita belajar untuk bisa memahami kita siapa, kita ada di mana dan hal terbaik apa yang bisa kita lakukan. Luar biasa sekali. Mungkin itu. Mungkin ya. Apapun bentuknya, yang penting khairun nas anfa'uhum linnas. Pun mungkin itu. Sudah. Bukan harapan terakhir karena adik saya belum hafal tahlil. Tahlil itu cuma la ilaha illallah. Tahlil. Jadi di belakang ini ada Bang Ali. Oke, insya Allah sampai di sini. Nggih. Oke, untuk selanjutnya kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Mungkin ada usulan berikutnya apa? Mungkin ada. Oke, mungkin ada. tampil atau apa? Aku tampil. Mungkin teman-teman Mungkin, yang ya, ada di mungkin dari sana. teman-teman ada usulan atau masukan, boleh lah nanti kita Ada akan koreksi program. bareng-bareng. Oke. Sampai di sini. Tadi disponsori oleh. Oh. Dari siapa nih Bang? Ini dari Arif Fadila Mojokerto. Arif Fadila, saya nggak kenal tapi yang kenal Bang Somad. Iya. Mungkin calonnya paling. Alhamdulillah. Kanan. Iya. Alumni dan oh iya. Ya udah, seperti itu. Dan terima kasih telah menontonnya. Sampai berjumpa kembali. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Koyok temenan. Wes lagi. Apa ini TikTok ah? Kamera siap, roll action. Ayo Jat, action Jat. Action resik-resik. Iya. Perawan resik-resik cuy. Apalagi ya? Enggak ada berita ini. Sudah bingung jawabnya ini. Apa? Air putih. Air putih. Ikut dhisik. Iki mangi, Cik. Percobaan dulu dhisik ya.